Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 Kebijakan dan Inovasi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Cucun Sunaingsi, SPD MPD. Di sini kami akan membahas tentang strategi dan implementasi pendidikan. Sebelum membahas tentang materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Naila Fatimah Azhara dan teman saya Yunita Kaliasari, Rika Andini, dan Sita Nur Anissa. Adapun isi materi yang akan kami bahas yaitu yang pertama, pengertian strategi implementasi kebijakan, yang kedua, pendekatan dalam implementasi kebijakan, yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yang keempat, alur strategi implementasi kebijakan, yang kelima, masalah dalam implementasi kebijakan, dan yang terakhir, strategi mengatasi berbagai masalah implementasi kebijakan. Baik, selanjutnya masuk ke pembahasan pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan strategi implementasi kebijakan. Strategi implementasi kebijakan merupakan cara untuk mengelola sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan yang berasal dari individu atau kelompok pemerintah yang berupa keputusan kebijakan agar kebijakan tersebut dapat terrealisasikan atau terlaksana untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Selanjutnya ada pendekatan dalam implementasi kebijakan. Yang pertama ada pendekatan top-down, yang dimana kebijakannya bersifat strategis, umum, dan berhubungan dengan keselamatan negara, serta pemerintah berperan besar dalam memberikan kebijakan. Contohnya, kurikulum pendidikan, pembiayaan pendidikan nasional, dan pembelajaran daring. Yang kedua, pendekatan bottom-up. Pendekatan bottom-up merupakan kebijakan yang berasal dari bawah atau masyarakat. Kebijakan ini juga diawali dari masyarakat melalui aspirasi, permintaan, dan dukungan. Selanjutnya ada pendekatan prosedural dan manajerial. Pendekatan ini berupaya mengembangkan proses dan prosedur-prosedur yang relevan. Selanjutnya, pendekatan perilaku, yang dimana pendekatan ini meletakkan dasar semua orientasi dari kegiatan implementasi kebijakan pada perilaku manusia. Selanjutnya, yang terakhir itu ada pendekatan politik. Pendekatan ini lebih melihat pada faktor-faktor politik atau kekuasaan yang dapat memperlancar atau menghambat proses implementasi kebijakan. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Menurut Edwards, dalam pilar 2012, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 variabel yang saling berhubungan satu sama lain. Yang pertama yaitu komunikasi. Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran dan tujuan kebijakan dipahami oleh setiap individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan itu sangat perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementer mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Ada 3 indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan komunikasi, yaitu transmisi, kejelasan informasi, dan konsistensi informasi yang disampaikan. Yang kedua, sumber daya. Komponen sumber daya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan, dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program. Sumber daya manusia yang tidak memadai, jumlah dan kemampuan berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas,
maka hal yang harus dilakukan yaitu meningkatkan skill atau kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Yang ketiga, disposisi. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementer seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan adalah sikap implementer. Jika implementer setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan, maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati. Tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. Yang keempat, struktur birokrasi. Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar. Standar Operating Procedure atau SOP. SOP menjadi pedoman bagi setiap implementer dalam bertindak. Struktur organisasi yang panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red tape, yaitu prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Selanjutnya ada alur strategi implementasi kebijakan. Yang pertama, persiapan. Yang termasuk dalam persiapan ini yaitu kegiatan sosialisasi dan pemberdayaan para pihak yang menjadi pelaksana kebijakan pendidikan, baik dari kalangan pemerintah atau birokrasi maupun masyarakat publik. Tahapan sosialisasi dilakukan dengan cara penyebarluasan informasi kepada masyarakat melalui berbagai media serta pertemuan langsung dengan masyarakat. Yang kedua, pelaksanaan tanpa sanksi. Implementasi kebijakan yang dilaksanakan tanpa sanksi masa uji coba dengan jangka waktu tertentu disertai dengan perbaikan atau penyempurnaan kebijakan apabila diperlukan. Yang ketiga, pelaksanaan dengan sanksi. Implementasi kebijakan yang dilaksanakan dengan sanksi ini dilakukan setelah masa uji coba selesai, disertai dengan pengawasan dan pengendalian. Yang keempat, pengimplementasian kebijakan. Nah, setelah dilakukan implementasi kebijakan, lalu akan dilakukan evaluasi kebijakan. Selanjutnya ada masalah dalam implementasi kebijakan pendidikan. Yang pertama, kesenjangan pendidikan. Setiap individu berhak menerima pendidikan, namun di Indonesia, mutu pendidikan seringkali dianggap rendah dan terdapat banyak kesenjangan. Yang kedua, keterbatasan pengalaman. Sebelum pandemi, pembelajaran daring menghadapi tantangan dalam berbagai hal. Latihan dari metode tatap muka ke pembelajaran daring seringkali menyebabkan kelelahan dan apatis pada guru, yang pada akhirnya mengurangi efektivitas pembelajaran. Yang ketiga, sarana prasarana. Dalam pendidikan di Indonesia seringkali disebabkan oleh kurangnya sarana dan prasarana yang memadai. Fasilitas yang tidak optimal dapat menghambat proses pembelajaran dan berdampak negatif pada penyampaian materi. Banyak sekolah di daerah terpencil mengalami kekurangan fasilitas. Bahkan, beberapa di antaranya memiliki bangunan yang rapuh dan berpotensi rubuh, yang tentunya mengganggu efektivitas kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, keterbatasan anggaran pendidikan. Anggaran yang terbatas dapat menghambat peningkatan kualitas pendidikan. Selanjutnya ada strategi mengatasi masalah implementasi kebijakan. Yang pertama, peningkatan akses pendidikan. Dengan meningkatkan akses pendidikan di daerah terpencil dan kurang berkembang, hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan kurikulum yang lebih relevan dan efektif, serta mengembangkan kapasitas guru melalui pelatihan dan pengembangan profesional. Dengan demikian, kualitas pendidikan dapat ditingkatkan dan kesenjangan pendidikan pun dapat dikurangi. Yang kedua, peningkatan mutu guru. Dengan mengembangkan kapasitas guru dalam mengembangkan teknologi dan metode pembelajaran daring. Selain itu, pengembangan sumber daya pembelajaran yang lebih efektif dan lebih efisien juga dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan demikian,
guru dapat lebih efektif dalam mengajar dan siswa dapat lebih efektif dalam belajar. Yang ketiga, peningkatan sarana dan prasarana. Dengan mengembangkan infrastruktur pendidikan yang lebih memadai dan lebih efektif. Selain itu, pengembangan teknologi pendidikan yang lebih efektif dan lebih efisien juga dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan demikian, siswa dapat lebih nyaman dan efektif dalam belajar. Yang keempat, peningkatan anggaran pendidikan. Dengan mengembangkan sumber daya pendidikan yang lebih efektif dan lebih efisien. Selain itu, pengembangan sistem pengelolaan anggaran yang lebih efektif dan lebih efisien juga membantu meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan demikian, anggaran pendidikan dapat lebih efektif digunakan dan kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan. Kesimpulannya adalah strategi implementasi kebijakan adalah cara mengelola. Kesimpulannya adalah strategi implementasi kebijakan adalah cara mengelola sumber daya untuk melaksanakan kebijakan agar mencapai tujuan yang ditetapkan, khususnya dalam bidang pendidikan. Faktor-faktor seperti komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi memengaruhi keberhasilan implementasi. Beberapa masalah yang sering muncul seperti kesenjangan pendidikan dan keterbatasan anggaran dapat diatasi melalui strategi seperti peningkatan akses pendidikan, mutu guru, dan sarana implementasi kebijakan memerlukan pendekatan yang tepat dan tahapan yang terstruktur untuk mencapai hasil yang optimal. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.